baik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan soal UTS fisika kuantum, di mana soal yang pertama yaitu jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kiloelektronvolt, maka berapakah panjang gelombang foton datang? Nah, jadi di sini yang pertama itu kita menggunakan hubungan energi maksimum pada hamburan Compton. Nah, untuk hamburan Compton ini, energi foton setelah hamburan sudut itu adalah 180 derajat. Nah, jadi persamaan yang digunakan itu adalah E aksen sama dengan E0 per dengan 1 tambah 2 E0. Jadi persamaannya yaitu E aksen sama dengan E0 dibagi 1 tambah 2 E0 mc kuadrat. Nah, kita lihat di sini E0 ini energi foton datang dan mc kuadrat ini energi rest elektron, sehingga energi yang berpindah ke elektron atau maksimum untuk derajatnya itu sama dengan 180 derajat, sehingga di sini kita tulis T max atau T maksimum, T max sama dengan E0 kurang E aksen sama dengan 2E0 kuadrat per dengan mc kuadrat ditambah 2E0. Nah, selanjutnya itu kita menyelesaikan untuk energi foton datang. Diketahui ini nilai yang tadi T max itu sama dengan 2E0 kuadrat per dengan mc kuadrat ditambah 2E0, sehingga selanjutnya itu tujuan dari kita mencari nilai energi foton datang E0 jika T max itu diketahui. Nah, lalu kita sudah mendapatkan nilai T max, maka kita kalikan silang untuk menghilangkan penyebutnya, sehingga nilainya menjadi T max mc kuadrat ditambah dengan 2E0 sama dengan 2E0 kuadrat. Nah, lalu kita kalikan dan susun menjadi bentuk kuadrat, sehingga nilainya itu T max mc kuadrat ditambah dengan 2T max E0 sama dengan 2E0 kuadrat. Setelah itu kita pindahkan semua suku ke satu sisi, sehingga di sini menjadi 2E0 kuadrat dikurang dengan 2T max E0 kurang T max mc kuadrat sama dengan 0. Nah, agar persamaan di atas ini lebih sederhana, kita bagi kedua sisi dengan 2, sehingga di sini menjadi E0 kuadrat kurang T max E0
lagi T max MC kuadrat dibagi dengan 2, itu hasilnya sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus kuadrat, yang mana AE0 kuadrat tambah BE0 tambah C itu sama dengan 0, sehingga di sini kita dapat tulis E0 sama dengan minus beta tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, dari persamaan yang ini kita substitusikan ke rumus, sehingga E0 sama dengan T max kurang akar dari T max kuadrat ditambah dengan 2T max MC kuadrat. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2. Nah, karena energi tidak bisa bernegatif, karena energi tidak bisa negatif, maka kita ambil tanda positif, kita pakai tanda positif, sehingga menjadi E0 sama dengan T max tambah akar dari T max kuadrat tambah 2T max MC kuadrat dibagi dengan 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan nilai yang diketahui. Itu tadi kan T max itu sama dengan 45 kilo elektron volt, seperti yang di soal. Lalu MC kuadrat itu kita gunakan 511 kilo elektron volt, sehingga kita masukkan ke persamaan E0 sama dengan 45 kilo elektron volt ditambah dengan akar dari 45 itu dikuadratkan, karena tadi kan dalam persamaannya itu T max kuadrat, sehingga di sini T max-nya itu 45 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali dengan 45 dikali dengan 511, lalu kita bagi dengan 2. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung bagian dalam yang di akar pangkatkan ini. Nah, sehingga kita dapatkan hasil E0 sama dengan, kita tulis kembali 45 kilo elektron volt ditambah dengan akar dari 45 itu sama dengan 2025 ditambah 2 dikali dengan 45 dikali dengan 511, itu didapatkan hasilnya itu 45.990. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2. Lanjut kita jumlahkan sehingga E0 sama
ditambah dengan 45.990 itu sama dengan akar dari 48.015 dibagi dengan 2. Selanjutnya E0 sama dengan 45 kilo elektron volt ini ditambah dengan akar dari 48.015 ini, nilainya adalah 219,19. Ini kita bagi dengan 2 sehingga kita mendapatkan hasil E0 sama dengan 45 kilo elektron volt ditambah dengan 219,19 itu nilainya 264,19. Kita bagi dengan 2 sama dengan 132,095 kilo elektron volt atau sama dengan 132,1 kilo elektron volt. Nah, dari hasil ini kita peroleh bahwa hasil dari energi foton yang datang itu adalah 132,1 kilo elektron volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai yang diketahui untuk energi foton datang, maka selanjutnya itu kita menghitung panjang gelombang foton datang. Panjang gelombang atau lambda. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah lambda sama dengan Hc per E0. Nah, untuk nilai Hc ini kita gunakan konstanta yang sudah ditetapkan, yaitu Hc itu sama dengan 1,24 kilo elektron volt kali nanometer dibagi dengan nilai E0 yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu 132,1 kilo elektron volt. Sehingga 1,24 kilo elektron volt nanometer ini kita bagi dengan 132,1 kilo elektron volt, kita mendapatkan hasil 0,00939. Karena di sini kilo elektron volt dibagi kilo elektron volt itu habis, maka kita coret nilainya sisa nanometer. Jadi hasilnya itu 0,00939 nanometer. Kita lanjut untuk soal nomor 2, yaitu dengan pertanyaan sebuah foton dengan energi E sama dengan 700 kilo elektron volt dihamburkan oleh elektron yang mula-mula diam. Foton terhambur pada sudut theta sama dengan 30 derajat. Tentukan secara rinci panjang gelombang dan energi foton terhambur atau lambda aksen dan juga E aksen, lalu energi kinetik elektron yang menerima tumbukan atau K, dan juga sudut hamburan elektron. Berdasarkan soal nomor 2 ini, untuk penyelesaiannya itu di sini diketahui E0-nya itu sama dengan 700 kilo elektron volt. Lalu untuk theta-nya itu sama dengan 30 derajat, dan mc kuadrat sama dengan 511 kilo elektron volt. Ini merupakan konstanta yang telah ditetapkan. Lalu Hc-nya itu sama dengan 1,24 kilo elektron volt nanometer. Nah, kemudian yang pertama itu kita mencari energi foton terhambur untuk lambda aksen dan juga E aksen. Energi foton terhambur
persamaan yang kita gunakan untuk E aksen, yang pertama itu E aksennya itu sama dengan E0 per dengan 1 tambah E0 per MC kuadrat dikali dengan 1 kurang cos theta. Nah, setelah itu E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt. Kita masukkan nilainya. E aksen E0 itu sama dengan 700 kilo elektron volt, kita bagi dengan 1 ditambah E0, tetap 700 kilo elektron volt dibagi dengan MC kuadrat ini 511 kilo elektron volt dikali dengan 1 kurang cos theta-nya itu tadi cos 30, 1 kurang 30 derajat cos 30. Lalu selanjutnya itu kita hitung nilainya. E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt dibagi dengan 1 tambah 700 kilo elektron volt dibagi dengan 511 kilo elektron volt ini nilainya adalah 1,369 kilo elektron volt. Kita kalikan dengan 1 kurang cos dari 30 sama dengan 0,86602. Selanjutnya itu E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt dibagi dengan 1 ditambah 1,369 kilo elektron volt. Kita jumlahkan hasil untuk 1 kurang 0,86602 ini sama dengan 0,13398. Setelah itu E aksen sama dengan 700 kilo elektron volt dibagi dengan nilai dari 1 tambah 1,369 kilo elektron volt dikali dengan 0,13398 itu sama dengan 1,183, sehingga E aksen 700 dibagi dengan 1,183 ini sama dengan 591,71 kilo elektron volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari E aksen, maka selanjutnya kita mencari nilai untuk lambda aksen, sehingga persamaan yang digunakan yaitu lambda aksen sama dengan HC per E aksen. Nah, kita masukkan HC-nya itu tadi adalah 1,24 kilo elektron volt nanometer dibagi dengan nilai dari E aksen yang tadi sudah didapatkan, yaitu 591,71 kilo elektron volt sama dengan di sini kita dapatkan hasil 0,00209 nanometer, karena di sini kilo elektron volt bagi kilo elektron volt habis, jadi hasilnya 0,00209 nanometer. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai E aksen dan juga lambda aksen, kita mencari energi kinetik elektron. Nah, di
gunakan persamaan E0 kurang dengan E aksen. Nah, E0 ini adalah 700 kilo elektron volt dikurang dengan nilai dari E aksen yang tadi itu 591,71 kilo elektron volt sama dengan 108,29 kilo elektron volt. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan energi kinetik elektron K, maka kita mencari sudut hambur elektron. Nah, di sini kita menggunakan persamaan tan si sama dengan E aksen sin theta dibagi dengan E0 kurang E aksen cos theta. Nah, sama dengan nilai dari E aksen 591,71 kilo elektron volt kosin theta dari 30 derajat bagi dengan 700 kilo elektron volt kurang dengan 591,71 kilo elektron volt dikali dengan A cos 30 0,86602. Nah, selanjutnya di sini tan itu sama dengan 591,71 kilo elektron volt sin dari 30 sama dengan 0,5 dibagi dengan 700 kilo elektron volt kurang 591,71 kilo elektron volt dikali dengan ini tadi ini adalah cos dari 30 sehingga kita dapatkan hasil 0,86602. Selanjutnya kita bagi sehingga menghasilkan 591,71 kilo elektron volt dikali dengan 0,5 itu sama dengan 295,85 dibagi dengan 700 kilo elektron volt kurang 591,71 kilo elektron volt dikali dengan 0,86602 itu sama dengan 187,56 sama dengan 295,85 dibagi dengan 187,56 itu sama dengan 1,5736. Sehingga dari ketiga soal untuk E aksen, lambda aksen, lalu energi kinetik elektron yang menerima tumpukan K, sudut elektron, kita sudah dapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu hitung panjang gelombang de Broglie atau lambda untuk masing-masing kasus berikut. A. Elektron dengan energi kinetik K sama dengan 54 elektron volt. B-nya itu proton dengan energi kinetik K sama dengan 70 mega elektron volt. C-nya itu sebuah peluru bermassa M sama dengan 0,1 kg bergerak dengan kecepatan V-nya itu 1200 meter per sekon. Nah, untuk penyelesaian nomor 3 ini kita lihat ada konstanta yang digunakan, yaitu yang pertama ada H, yaitu nilainya 6,6260715 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon. Yang berikut ada C sama dengan 2,997924
berikut itu adalah 1 elektron volt itu sama dengan 1,602176634 kali 10 pangkat minus 19 joule. Lalu massa elektronnya itu 9,10938356 dikali dengan 10 pangkat minus 31 kg. Terus untuk massa protonnya itu 1,67262192,369 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Langkah selanjutnya kita menyelesaikan untuk bagian yang A. Kita menyelesaikan bagian yang A, yaitu elektron dengan energi kinetik K sama dengan 54 kilo elektron volt. Nah, ini merupakan persamaan untuk non relativistik, sehingga rumus yang kita gunakan yaitu lambda sama dengan H per P sama dengan H per akar 2mK. Nah, selanjutnya nilai dari K ini untuk 54 elektron volt ini kita konversi ke joule, sehingga 54 K sama dengan 54 dikali dengan 1,602176634 dikali 10 pangkat minus 19, itu hasilnya sama dengan 8,6518 dikali 10 pangkat minus 18 joule. Nah, dari sini kita langsung masukkan ke dalam persamaan lambda sama dengan H per P sama dengan H per akar 2mK, sehingga di sini lambda sama dengan nilai dari H itu sama dengan 6,62607015 dikali 10 pangkat minus 34 joule second dibagi dengan akar 2mK, sehingga akar 2 nilai dari M-nya itu, nilai dari massa elektronnya itu adalah 9,1010938356 kali 10 pangkat minus 31 dikali dengan nilai K yang ini, yaitu 8,6518 dikali 10 pangkat minus 18 joule. Selanjutnya lambda sama dengan kita tulis kembali 6,62607015 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Lalu di sini kita mencari penjumlahan dalam kurung yang di akar, yaitu yang nilai ini dengan ini, sehingga akar dari 2 kita kalikan untuk nilai 9,10 dan seterusnya ini dikali dengan 8,65 dan seterusnya. Di situ kita mendapatkan hasil 78,81256468. Selanjutnya kita mencari nilai lambda untuk 6,62607
dari 1,57624 kali 10 pangkat minus 47. Sehingga di sini lambda sama dengan 6,62607015 dikali 10 pangkat minus 34 joule second dibagi dengan akar 1,57 ini sama dengan 3,9701, itu 01 dikali 10 pangkat minus 24 itu sama dengan 1,6689 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Sehingga dari sini kita peroleh nilai lambda yaitu 1,6689 kali 10 pangkat 10 meter. Selanjutnya yaitu kita mencari bagian B, yaitu proton dengan energi kinetik K sama dengan 70 mega elektron volt. Di sini itu dia perlu relativistik, sehingga kita menggunakan formula relativistik untuk momentum umum, yaitu persamaannya E total sama dengan K tambah mc kuadrat, atau di sini pc sama dengan akar dari E total kuadrat dikurang dengan mc kuadrat dikuadratkan. Lalu lambda sama dengan hc per dengan pc. Nah, dalam satuan mega elektron volt itu mc itu sama dengan 938,278 mega elektron volt, sehingga untuk energi totalnya itu sama dengan yang tadi Kc tambah mc kuadrat itu, Kc itu kita pakai 70 yang ini mega elektron volt ditambah dengan nilai untuk mc kuadratnya itu adalah 938,272 sama dengan 1008,272 mega elektron volt. Nah, setelah itu kita menggunakan pengurangan atau penjumlahan untuk menghitung PC yang di atas. Nah, dari situ kita menggunakan persamaan PC sama dengan akar dari E total kurang dengan mc kuadrat dikalikan dengan E total ditambah mc kuadrat. Maka selanjutnya kita masukkan nilai untuk mencari hasil, yaitu E totalnya itu tadi adalah 1008,272 dikurangi dengan nilai mc kuadrat ini adalah 938,274, lalu dikalikan dengan nilai untuk E totalnya itu untuk tambah, yaitu 1008,272 dikurang dengan 938,274. Nah, sama dengan akar dari 70 dikali nilai dari 108,274 kurang 938,274 itu sama dengan 70 dikali nilai dari yang untuk penjumlahan ini itu adalah 1946,544 mega elektron volt. Nah, lalu 70 dikali 194,544
dapatkan hasil di sini kita dapatkan hasil 369,13 mega elektron volt. Nah, setelah kita mendapatkan nilai untuk E total yang total sama dengan K ditambah MC kuadrat ini, yaitu 369,13 mega elektron volt, maka sekarang kita mencari lagi nilai untuk PC sama dengan akar dari, setelah kita mendapatkan nilai PC, maka kita mencari nilai untuk lambda sama dengan HC per PC. Nah, di sini konstanta untuk HC yang digunakan yaitu 1,9732 dikali 10 pangkat minus 13 mega elektron volt per meter, dibagi dengan nilai PC nya itu 369,13 mega elektron volt, yaitu sama dengan 5,35 kali 10 pangkat minus 16 meter. Selanjutnya untuk bagian C, yaitu peluruhan massa M sama dengan 0,1 kilogram, itu P nya sama dengan 1200 meter per sekon, dimana ini merupakan peluruhan untuk klasik, dan momentum klasik itu di situ dia menggunakan persamaan P sama dengan M dikali V, sehingga masanya itu kita gunakan masanya itu 0,1 kg dikali dengan 1200 meter per sekon. Lalu di sini lambda sama dengan H per P. Kita mencari lambda itu sama dengan H per P. Nah, H-nya itu kita menggunakan konstanta 6,62607,015 dikali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 120 sama dengan 5,52 dikali 10 pangkat minus 36 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu tunjukkan bahwa fungsi psi x sama dengan AE pangkat KX tambah BE pangkat minus KX adalah solusi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu atau TISE di daerah di mana potensial V lebih besar dari energi partikel E. Lalu tuliskan syarat pada K. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 4 ini, yang pertama itu kita melihat persamaan untuk TISE atau satu dimensi stasioner itu digunakan persamaan minus H bar kuadrat D kuadrat psi per dengan 2M dx kuadrat ditambah dengan V psi sama dengan E psi. Lalu setelah persamaan ini disusun ulang untuk kasus V dan juga E. Nah, di mana persamaannya menjadi minus
dx kuadrat itu sama dengan E dikurangi V dikali psi sama dengan minus V kurang E dikali dengan psi. Jadi D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat dikalikan dengan V kurang E dikali psi. Nah, setelah kita menyusun ulang untuk kasus yang V dan juga E ini, kita definisikan dengan K. Kita definisikan dengan K sehingga persamaannya menjadi K kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat dikalikan dengan V kurang E dikali V kurang E. Nah, jadi di sini karena V lebih besar dari E, maka V kurang E ini sama dengan 0, sehingga K kuadrat ini sama dengan 0 dan kita ambil 0 ini sebagai bilangan real, sehingga jadinya adalah K sama dengan akar dari 2m dikali V kurang E per dengan h bar kuadrat. Nah, persamaan ini selanjutnya kita buat menjadi persamaan diferensial, menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan K kuadrat psi. Nah, karena persamaan diferensial ini linear orde 2 dengan koefisien konstan dan memiliki solusi umum, solusi umumnya itu sama dengan psi x sama dengan AE pangkat KX ditambah BE pangkat minus KX, sehingga dengan A dan B konstanta, maka integrasi itu ditentukan oleh kondisi batas. Nah, setelah itu kita mencari syarat pada K. Nah, agar solusi untuk yang psi sama dengan psi x sama dengan AE pangkat KX tambah BE pangkat minus KX ini berlaku di daerah dan harus terpenuhi, maka kita menggunakan persamaan K sama dengan akar dari 2m dalam kurung V kurang VE dibagi dengan H bar kuadrat dengan ketentuan V lebih besar dari E. Nah, yaitu K yang ini kan bilangan real positif. Nah, sehingga untuk syarat pada K ini, jika V lebih kecil E, maka V kurang E itu lebih kecil 0, sehingga K imajiner atau K sama dengan bilangan imajiner dari K, dan solusinya berubah menjadi fungsi sinus atau kosinus gelombang bebas. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 5 ini, yang pertama itu kita menghitung turunan waktu dari nilai untuk si
kurang AE bilangan imajiner dari KX kurang omega T. Nah, kita menghitung turunan waktu si XT kurang KE bilangan imajiner dari KX kurang omega T dari do psi per dengan do T karena turunan waktu, sehingga per dengan T sama dengan minus I minus bilangan imajiner omega psi. Lalu setelah kita menghitung turunan terhadap waktu, kita mencari turunan kedua dari ini, sehingga didapatkan hasil do kuadrat psi per dengan do x kuadrat sama dengan minus k kuadrat psi. Nah, setelah kita mencari turunan pertama dan kedua, maka kita menuliskan persamaan Schrödinger bergantung waktu untuk satu dimensi. Nah, nilainya itu I bar dikali dengan do psi per dengan do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikali dengan do kuadrat psi per dengan do x kuadrat ditambah dengan V psi. Maka setelah kita menuliskan persamaan Schrödingernya itu, kita substitusikan turunan yang pertama ini dan kedua ke dalam TIDSE, yaitu I H bar dikali dengan minus I omega psi yang ini, lalu kita kalikan dengan psi sama dengan minus H bar kuadrat per dengan 2M dikalikan dengan minus K kuadrat dikali psi ditambah dengan V dikali psi. Nah, setelah kita substitusikan ke dalam persamaan pertama dan kedua ini, kita sederhanakan menjadi H bar omega psi sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M dikali psi ditambah V psi. Nah, setelah kita menyederhanakan, maka kita tuliskan sebagai persamaan Eiger bentuk stasioner, yaitu sama dengan minus H bar kuadrat per dengan 2M dikali D kuadrat psi per dx kuadrat tambah V psi sama dengan H bar omega psi. Nah, karena H bar omega yang ini sebagai E dengan psi itu xt, dan itu kita memisahkan variabel persamaan menjadi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, dan nilainya itu adalah minus H bar kuadrat per dengan 2M dikali dengan D kuadrat per dx kuadrat ditambah